Nomor 2 tawan Jawa Ludi. Ya. Oke. Nomor 1 Oke. buat Oke, sudah. Oke. Tunggu dulu. Ya, satu. Sini. Selamat datang kembali. Biasanya kita membahas isu-isu besar, tapi kali ini dari sumber-sumber yang Anda berikan, kita akan menyelami sesuatu yang kelihatannya sepele. Pemilihan ketua RT dan RW. Betul. Mungkin Anda berpikir, paling soal iuran sampah atau kerja bakti. Tapi ternyata di Makassar, urusan ini bisa jadi pemicu gejolak sampai wali kota dan DPRD ikut turun gunung. Iya. Kalau kita tarik benang merahnya dari semua laporan ini, intinya cuma satu kata, intervensi. Ada 6 lurah yang sampai dipanggil dan disidang karena dituduh nggak netral, memihak calon tertentu. Dan ini bukan sekedar gosip antar warga, karena parlemen kota, DPRD, sampai bersuara sangat keras. Persis. Apa yang membuat kasus ini begitu menarik untuk kita bedah adalah kontradiksinya. Kontradiksi gimana tuh? Proses yang seharusnya jadi perayaan demokrasi paling murni di tingkat akar rumput, di lingkungan tetangga kita sendiri, justru jadi arena pertarungan kepentingan yang lebih besar. Oke. Jadi misi kita hari ini adalah mengurai kekusutan ini. Apa benar ada intervensi? Sejauh mana? Gimana pemerintah merespon? Dan apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar menurut para politisi? Kita akan coba sambungkan semua titik berdasarkan laporan yang Anda sediakan. Oke, menarik sekali. Mari kita langsung masuk ke tindakan konkretnya. Kita mulai dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Boleh. Jadi sumber-sumber ini menyebutkan hari Selasa 25 November 2025, suasana di Balai Kota Makassar sepertinya cukup tegang. Ada 6 lurah yang dipanggil menghadap. Bukan rapat biasa, tapi mereka langsung berhadapan dengan Sekretaris Daerah Andi Zulkifli Nanda dan Kepala Badan Kepegawaian Kamelia Tamrin Tantu. Ini udah kayak dipanggil ke ruang BK ya? Haha, betul. Dan yang membuat ini jadi ironi besar, kita harus ingat peran lurah dalam pemilihan ini. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 20 tahun 2025, lurah itu posisinya adalah ketua panitia pemilihan di wilayahnya masing-masing. Oh, dia ketua panitianya? Betul. Jadi bayangkan, ini wasit pertandingannya yang justru dituduh main mata dengan salah satu tim. Ini bukan sekadar pelanggaran, ini mengguncang fondasi dari aturan main itu sendiri. Betul sekali, kalau wasitnya sudah dicurigai. Bagaimana bisa percaya dengan hasil pertandingannya, kan? Keenam lurah ini dari Kelurahan Buloa, Parangtambung, Macini Sombala, Balangbaru, dan Antang. Tuduhannya spesifik, tidak netral. Terus, gimana respon resmi dari Pemkot? Apa mereka langsung menjatuhkan sanksi? Nah, disinilah kita melihat pendekatan yang sangat hati-hati dari birokrasi. Menurut Sekda Andi Zulkifli Nanda, pemanggilan itu tujuannya untuk klarifikasi. Klarifikasi dulu ya. Ya, dia memberikan hak jawab kepada para lurah. Bahkan, dia secara terbuka mengakui kalau laporan-laporan yang masuk ke mejanya itu belum disertai bukti yang kuat. Jadi, ini lebih terasa seperti proses verifikasi awal, bukan penghakiman. Mereka seolah bilang, oke, ada asap, kami mau cek apinya sebesar apa, gitu. Tunggu dulu, dari semua lurah ini, ada satu yang kasusnya paling disorot kan? Betul. Lurah Buloa, Nas Alamsyah. Apa yang membuat kasusnya begitu mencolok sampai ada bukti video segala? Betul, kasus Lurah Buloa ini yang paling konkret. Ada video yang beredar di mana dia terlihat sedang mensosialisasikan salah satu calon. Tentu ini jadi bukti yang paling mudah dicerna publik. Iya. Tapi pembelaannya juga cukup menarik. Dia bilang, acara yang terekam di video itu bukan kampanye, tapi agenda rutin kelurahan yang namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah, cerdik juga alasannya. Tapi ini kan jadi abu-abu sekali ya. Betul. Batas antara sosialisasi program dengan kampanye terselubung jadi sangat tipis. Sangat tipis. Dan disinilah kelihayan aktor politik lokal diuji. Membingkai ulang sebuah pertemuan politik menjadi acara sosial. Paham. Tapi meskipun Sekda tadi bilang bukti secara umum masih lemah, dia tidak menganggap ini enteng. Dia memberikan peringatan yang sangat tegas. Dan ini bagian pentingnya. Oke. Dia bilang, netralitas itu harga mati. Kalau ada yang terbukti melanggar, sanksi kepegawaian sudah menunggu. Dari yang ringan, sedang, sampai berat. Artinya, walaupun Pemkot di depan publik bilangnya bukti masih lemah, di belakang pintu mereka sebenarnya nggak main-main. Tepat. Ancaman sanksi itu sinyal keras bahwa ada garis yang tidak boleh dilewati? Tepat. Ini semacam strategi komunikasi 2 tingkat. Ke publik, mereka menenangkan situasi dengan tidak terburu-buru menghakimi.
Ke internal, pesannya sangat jelas, jangan macam-macam. Oke. Dan untuk menunjukkan keseriusan, Sekda juga memerintahkan semua camat untuk membuka posko pengaduan. Ini langkah proaktif. Oh, ada posko pengaduan. Iya, jadi warga yang merasa ada kejanggalan punya kanal resmi untuk melapor. Tidak hanya lewat media sosial. Posko ini juga melibatkan Satpol PP, Kesbangpol, dan BPM. Apakah posko pengaduan seperti ini biasanya efektif atau ini lebih ke formalitas supaya pemerintah terlihat sudah bertindak? Nah, pertanyaan bagus. Efektivitasnya sangat tergantung pada dua hal. Seberapa serius laporan ditindaklanjuti, dan seberapa berani warga untuk melapor. Ah, iya juga. Seringkali, warga di tingkat bawah enggan melapor karena takut berurusan dengan aparat atau dianggap sebagai pembuat onar. Tapi, setidaknya dengan adanya posko ini, pemerintah sudah menyediakan infrastrukturnya. Ini adalah upaya membangun sistem agar penanganan keluhan tidak lagi sporadis, tapi lebih terstruktur. Oke, jadi dari sisi Pemkot langkahnya terukur, hati-hati, tapi tetap tegas secara internal. Tapi yang membuat saya penasaran, kenapa Pemkot bergerak begitu cepat hari itu? Pemanggilan 6 lurah ini bukan terjadi dalam ruang hampa. Ini adalah reaksi langsung dari apa yang terjadi di gedung sebelah, di DPRD Makassar, hanya 3 jam sebelumnya. Nah, ini dia kuncinya. Laporan menyebutkan suasana rapat di DPRD itu sedikit tegang. Ini biasanya cara halus media untuk bilang situasinya sangat panas, mungkin nyaris ada yang gebrak meja. Haha, iya betul. Para anggota dewan dari Komisi A dan D yang mengurusi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat benar-benar menyuarakan kemarahan warga. Dan yang memimpin serangan ini adalah ketua DPRD-nya langsung, Supratman. Disinilah kita mulai melihat gambaran yang jauh lebih besar dan lebih mengkhawatirkan. Maksudnya, kalau tadi Pemkot fokus pada pelanggaran individu oleh Lurah, Supratman, di DPRD justru mengungkap adanya dugaan masalah yang lebih sistematis. Dia membeberkan temuan yang sangat serius. Pertama, dan ini yang paling mengejutkan, adalah adanya oknum yang gentayangan ke kantor-kantor lurah mengatasnamakan representasi wali kota. Wow, representasi wali kota? Ini istilah yang berat sekali. Maksudnya ini siapa sebenarnya? Tim sukses? Orang dekat wali kota? Atau hanya orang yang mencatut nama? Itulah masalahnya. Istilah ini sengaja dibuat ambigu. Tapi pesannya jelas. Saya ini utusan orang nomor 1 di kota ini. Oke. Menurut Supratman, oknum ini datang untuk menekan lurah agar mendukung dan mensosialisasikan calon tertentu. Supratman bahkan dengan hati-hati menambahkan, dia yakin wali kota sendiri mungkin tidak tahu menahu soal ini. Tapi faktanya, di lapangan, namanya dipakai untuk menekan aparat. Ini tuduhan adanya invisible hand yang mencoba mengendalikan proses dari belakang layar ya. Tepat sekali. Bagian yang membuat saya paling penasaran dari laporan itu adalah deskripsi bahwa para lurah ini bisa langsung gemetar saat didatangi oknum tersebut. Kenapa sampai segitunya? Apa sih yang dipertaruhkan seorang lurah di sini sampai harus takut pada oknum yang bahkan tidak jelas jabatannya? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena ini menyingkap kultur birokrasi kita. Gimana itu? Gemetar itu bukan sekedar takut kehilangan jabatan. Ini soal rantai komando tak tertulis. Dalam struktur birokrasi yang sangat hierarkis, perintah atau bahkan bisikan dari atas atau yang dipersepsikan dari atas itu punya bobot psikologis yang luar biasa. Paham. Menolak bisa diartikan sebagai pembangkangan. Karir mereka bisa mandek, bisa dimutasi ke tempat terpencil, atau bahkan dikotakkan. Jadi, rasa takut itu sangat real, meski ancamannya tidak diucapkan secara langsung. Jadi ini semacam tekanan psikologis yang memanfaatkan struktur kekuasaan. Oke, itu tuduhan pertama. Lalu apalagi yang diunggap di DPRD? Tuduhan kedua tidak kalah serius. Adanya intimidasi dan penjegalan aktif terhadap kandidat lain. Wah. Kalau yang pertama tadi soal mendukung calon tertentu, yang ini soal menghalangi calon lain. Laporannya menyebutkan ada kandidat yang sengaja dipersulit proses pemberkasannya. Selalu saja ada alasan yang dicari-cari. Contohnya gimana? Mungkin dibilang kurang fotokopi KTP, kurang materai, atau salah mengisi formulir. Hal-hal sepele yang seharusnya bisa diperbaiki, tapi dijadikan alasan untuk menolak berkas mereka. Sementara kandidat lain yang didukung, mungkin berkasnya kurang lengkap pun langsung diloloskan begitu saja. Tepat sekali. Itulah yang diimplikasikan. Ini adalah bentuk manipulasi proses yang sangat merusak prinsip keadilan dan persaingan yang sehat. Gila. Dan Supratman
Menurut laporan, sangat marah soal ini. Gestur tubuhnya sampai dideskripsikan, dengan telunjuknya beberapa kali menunjuk ke depan saat berbicara. Dia bilang dengan kalimat yang sangat lugas, "Ini butuh ketegasan, Pak. Jangan orang lain dipersulit, sementara orang tertentu dimudahkan." Itu teguran langsung ke jajaran pemerintah yang hadir di rapat ya? Sangat langsung. Kalau kita hubungkan semua ini, kekhawatiran Supratman sepertinya bukan cuma soal pemilu yang tidak adil. Ada nuansa yang lebih dalam di balik kemarahannya. Benar sekali. Dan ini yang membedakan perspektif politisi dan birokrat. Birokrat melihat ini sebagai pelanggaran aturan. Politisi seperti Supratman melihat ini sebagai potensi bencana sosial. Bencana sosial. Iya. Ada kutipan dia yang sangat kuat. Di depan kita ini kondisi seperti tidak baik-baik saja. Jangan sampai Makassar jadi pecah lagi. Frasa pecah lagi ini menyiratkan ada trauma konflik sosial di masa lalu yang tidak ingin dia lihat terulang. Jadi dia melihat gesekan di tingkat RT/RW ini bisa jadi bara api yang kalau dibiarkan bisa membakar seluruh kota. Tepat. Karena pemilihan RTW itu terjadi antar tetangga. Yang bersaing itu orang yang setiap hari ketemu di warung, di masjid, atau di jalan. Betul, betul. Kalau prosesnya diwarnai kecurangan dan saling curiga, luka dan perpecahannya bisa sangat personal dan bertahan lama. Bisa jadi ada dua kubu tetangga yang tidak saling sapa selama bertahun-tahun hanya karena pemilihan ketua RW. Ayo laksanakan. Tapi kalau tidak siap lebih baik jangan dipaksakan. Ini seperti menantang Pemkot ya? Ini adalah sebuah manuver politik yang cerdas. Dia melempar bola panas kembali ke eksekutif. Pesannya adalah, kami di DPRD sudah menyuarakan keresahan warga. Sekarang tanggung jawab ada di tangan Anda untuk memastikan proses ini berjalan benar. Oke. Jika gagal, maka yang salah adalah pelaksananya, yaitu pemerintah kota. Ini cara dia melakukan fungsi pengawasan sekaligus menempatkan DPRD di posisi yang pro-rakyat. Jadi, kalau kita rangkum diskusi kita sejauh ini seperti menonton dua pertunjukan di panggung yang sama pada hari yang sama. Iya. Di satu sisi, ada pertunjukan dari Pemkot yang formal, prosedural, dan hati-hati. Mereka memanggil lurah, meminta klarifikasi, dan bilang bukti masih lemah. Di sisi lain, beberapa jam sebelumnya, ada pertunjukan dari DPRD yang penuh drama, emosi, dan mengungkap masalah yang jauh lebih dalam soal intervensi sistematis dan intimidasi. Tepat. Dan dari dua pertunjukan ini, ada beberapa kesimpulan penting yang bisa kita tarik. Pertama, jelas sekali bahwa pemilihan di tingkat paling lokal pun, seperti RT/RW, bisa menjadi miniatur dari pertarungan kekuasaan yang lebih besar. Oke. Ini bukan lagi sekedar soal siapa yang paling rajin mengurus lingkungan, tapi bisa jadi soal siapa yang berhasil menanamkan orangnya untuk mengamankan basis massa. Demi kepentingan politik yang lebih tinggi, mungkin untuk pilkada atau pileg. Tepat. Jadi RT/RW ini semacam sel-sel politik paling kecil yang diperebutkan. Bisa dibilang begitu. Kedua, kita melihat ada jurang yang signifikan antara narasi resmi pemerintah yang cenderung diplomatis dan prosedural dengan suara lantang dari para legislator yang lebih langsung menyuarakan suara perut warga. Iya, beda banget ya nadanya. Beda sekali. Ini menunjukkan adanya ketegangan klasik antara eksekutif yang berusaha menjaga stabilitas dan citra dengan legislatif yang punya peran untuk berteriak jika ada yang tidak beres. Dan yang terakhir, soal posisi lurah itu sendiri. Sepertinya mereka ini ada di posisi yang paling sulit ya. Itulah kesimpulan ketiga, dan mungkin yang paling penting. Kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya netralitas birokrasi di tingkat paling bawah. Rapuh kenapa? Lurah itu ibarat ujung tombak pelayanan publik yang seharusnya paling dekat dengan warga. Tapi di saat yang sama, mereka adalah bawahan dalam sebuah struktur hierarkis. Mereka terjepit di antara kewajiban melayani semua warga secara adil sesuai aturan dan tekanan informal dari atas yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Posisi yang serba salah ya. Betul sekali. Laporan-laporan ini memang menunjukkan bagaimana para pejabat merespons tuduhan secara publik. Tapi setelah kita bedah semua ini, ada satu pertanyaan yang tersisa untuk Anda renungkan. Dalam politik lokal seperti ini, di manakah sebenarnya garis batas antara bimbingan pemerintah yang sah, misalnya memastikan pemilihan berjalan lancar, dengan intervensi yang tidak semestinya? Garisnya kan tipis sekali. Dan sebagai warga, bagaimana cara kita bisa mengetahui perbedaannya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.